Nah, mengertilah, kelak waktu kan merubah. Kita tak lagi tinggal satu atap. Kau pergi mengejar sebuah harap. Nah, berjanjilah. Ketika saya mempelajari materi lagu yang dikirimkan sama Mas Budi sebagai pencipta, ada rasa, kok pas banget nih sama kondisiku sekarang. Apakah Mas Budi itu mengamati saya atau apa? Tapi kok rasanya kena banget sehingga saya menyanyikannya mungkin bisa juga sepenuh hati begitu, karena ya seperti itulah yang sedang saya alami. Pengen tahu sih sebetulnya kenapa dia bisa buat lagu buat saya yang sekuat itu. Hanya doaku yang menjagamu, rindu Bapakmu, peluk Bapakmu. Iya, nanti ada Remedia. Ojo nganggo cara Jawa, penontonku ono saka Inggris. Roaming ya. Recording in progress. Nah, aku recording. Iya, kawan-kawan, ini Mas Budi Cendana. Beliau ini foundernya Cendana Musik, juga produser musik. Iya kan? Produser musik. Beliau Kompresor. Tinggal di Semarang, membuatkan lagu untuk saya, judulnya Senandung Bapak. Yang saya mau tanya, kok bisa ngepas inspirasi pembuatan lagu Senandung Bapak itu apa? Sebenarnya lagu ini bercerita secara umum ya, termasuk cerita ini apa yang saya rasakan juga. Kebetulan hampir semua bapak khususnya merasakan ini. Jadi cerita latar belakang dari lagu ini adalah sebuah kekhawatiran seorang bapak akan kasih sayang anaknya berkurang ketika anak itu sudah tidak tinggal lagi satu rumah dengan si bapaknya. Jadi ada kekhawatiran seperti itu. Pesan yang disampaikan dari lagu ini adalah ketika nantinya si anak ini sudah tidak lagi tinggal satu rumah atau satu atap dengan bapaknya, kasih sayang yang ada ketika dia masih satu rumah itu tetap terjaga ketika dia ada di luar sana. Jadi singkat ceritanya seperti itu. Jadi sebetulnya pergumulan, kekhawatiran bapak-bapak yang menjelang tua gitu ya. Iya. Jadi menurut saya sih hampir banyak bapak yang merasakan seperti inilah. Jadi ketika nanti mereka sudah tidak tinggal lagi satu rumah dengan anaknya, karena bagaimanapun suatu saat pasti kan mereka tidak akan tinggal lagi bersama, karena si anak itu akan keluar rumah, entah itu dia berkuliah atau bersekolah atau apapun itu. Tetapi harapan dari si ayah ini, si bapak ini kasih sayangnya tetap seperti ketika mereka masih satu rumah. Itu ceritanya. Pesan yang ingin disampaikan seperti itu. Kiranya pesan ini, harapannya pesan ini tersampaikan ke anaknya.
Sehingga ketika si anak ini jauh dari bapaknya, dia selalu ingat bahwa bahwa kasih sayang atau canda tawanya itu tetap bapak rindukan, karena itu merupakan energi bagi bapaknya untuk selalu berjuang untuk hidupnya. Seperti itu, Pak Iya. Sindung ceritanya. Kadang-kadang kan namanya bapak nggak kelihatan ya, ngasih Ya, rasanya itu nggak betul. kelihatan, nggak biasa, nggak. Apalagi kita orang timur kan nggak Ya, terbiasa mengungkapkan itu. Laki-laki itu nggak betul. biasa mengungkapkan hal seperti itu. Ya, Maka berbeda penting dengan ya. seorang ibu ya. Mm-mm. Nah, ya, mungkin ini jawaban juga dari tidak hanya kasih ibu sepanjang masa, tetapi kasih bapak pun sepanjang masa. Ya, Guyan itu gitu. pesan yang ingin disampaikan dari lagu ini seperti itu ya. Dan kebetulan, bukan kebetulan sih, memang eh, harapannya lagu ini bisa dinyanyikan oleh Mas Nunung sehingga pesan ini lebih tersampaikan. Karena sama kita anaknya Ya, tunggal ya, dewe-dewe. Seumur lagi ya. Bapak ya betul. seumur, anaknya ya seumur ya. Kan baru 25 tahun kita ini. Iya, betul. ABG kita, anak ABG. baru gocap. Bergocap. Siap. Oke. Ya, itu tadi yang mau saya tanyakan sebenarnya. Kenapa memilih saya sebagai penyanyinya? Iya. eh Secara teknis maupun secara di luar secara teknis, sebenarnya secara hubungan kita berdua sangat dekat dari lama. Jadi apalagi di zaman kita muda, kita bermusik dengan selera musik yang hampir sama, walaupun bersama tidak sama sama persis gitu, persis tapi ya. hampir selera musik kita hampir sama. Dan ketika lagu ini tercipta, memang yang ada di benak saya adalah siapa yang akan menyanyikan, Mas Nunung yang paling tepat. Ya, harapannya seperti itu, dan ternyata ketika direkam pun hasilnya juga, oh ternyata benar yang pas untuk menyanyikannya Mas Nunung. Seperti itu. Oke. Sip. Oke. Oke, Makasih Mas Wood sudah gabung di sini. siap. Sama-sama Mas Nunung. Mudah-mudahan lagu ini juga bisa jadi kekuatan buat teman-teman yang mendengarkan. Ya, betul. Ya, Ya, bisa jadi ya. inspirasi juga Pesannya buat banyak tersampaikan dengan keluarga. baik ya kepada Betul. teman-teman kita yang merasakan hal yang sama, Ah, iya. baik kepada bapak maupun anaknya. Iya. Ya, begitu Dalam Mas Nunung. Ya, pergumulan-pergumulan yang sama begitu ya. ya. Ternyata banyak umuran kita sekarang. Iya, benar. Dan akhirnya terjawablah ya apa pertanyaan yang selama ini mungkin kok bisa ya pas banget ya lagu ini dengan apa yang saya sedang gumuli sekarang. Tapi satu pesan yang saya dapat begitu, kita kadang-kadang laki-laki itu entah tertuntut, entah dituntut untuk selalu tampil tegar, bukan hanya hatinya saja, sampai seakan-akan secara fisik pun kita harus tampil sangar sebagai laki-laki, sampai lupa kita juga tetap seorang bapak di rumah. Sampai kadang-kadang kita terlalu malu atau gengsi ketika kita mungkin juga ngomong capek, ngomong sayang, sedikit bermanja-manja dengan anak kita, dengan dengan pasangan kita, takut dianggap norak, kayak anak kecil saja. Tapi ada satu pesan yang sekali lagi lewat lagu ini, ketika saya membawakan lagu ini, bahwa oh ya, mengingatkan saya betapa kita lebih sering mudah dan terlalu mudah untuk mengekspresikan lewat kata-kata atau lewat sesuatu yang verbal, atau mungkin ini ketika kita merasakan marah
jengkel sama anak kita. Kita lebih sering mengeluarkan cacian, omelan dibandingkan kita ngomong, "Nak, bapak sayang kamu loh. Nak," misalnya kita habis pergi karena pekerjaan, kita harus keluar kota dan pulang, "Bapak kangen kamu loh. Nak, terima kasih. Nak, bapak bangga loh sama kamu." Ya, buat kita sebagai laki-laki mungkin apa sih kayak begitu-begituan, tapi akhirnya saya merasa bahwa itu sangat perlu. Karena di satu titik ketika kita tambah ini, ternyata kita khawatir dan takut ketika, wah sebentar lagi anak kita nggak sama-sama kita. Dan banyak yang selama ini belum kita ungkapkan sebetulnya. Jadi mulai sekarang jangan malu lagi, jangan tunda lagi, jangan ketika kita bisa juga menyampaikan pujian-pujian, perasaan-perasaan sayang daripada hanya sekedar cacian dan makian. Berkabarlah walau sibuk waktu, mendengar suaramu membuat ku kuat.